Halo Sobat Asik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pertandingan abad ini antara Dewa Kipas dan Women Grandmaster Irene Sukandar sudah selesai dijalankan hari Senin pukul 3 sore dan hasilnya itu bisa kalian lihat di berita atau bisa lihat juga di media online atau nonton langsung YouTube-nya dari Deddy Corbuzier. Dan di luar dugaan, ini adalah anti klimaks bagi para pendukungnya Pak Dadang atau Dewa Kipas karena ternyata levelnya itu masih jauh di bawah Irene Sukandar. Akan tetapi, di sini saya akan membuat video reaksi beberapa momen-momen kunci terkait dengan pertandingan Dewa Kipas versus GM Irene Sukandar. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah terkait dengan hadiah. Ini bisa dilihat di awal video terkait dengan hadiah yang diberikan. Kan langsung nih Pak, jadi nanti kita langsung dibawa pulang aja Pak. Nah, itu yang 100 juta rupiah. Itu yang 100 juta rupiah. Dan yang di sana yang 200 juta rupiah. Oke, pause. Hadiahnya total jadi 300 juta rupiah ya, 100 juta plus 200. Artinya kalah menang 100 juta, tapi belum dipotong pajak kalau ditagih. Mau dihitung? Lama nanti kalau dihitung. Nanti tapi hitung sendiri katanya ya. Ya, nanti kita akan coba hitung. Yang menarik nanti adalah aturan-aturannya nih yang saya ingin tahu juga Pak. Itu yang 200 juta rupiah ya. Jadi udah kita siapin. Tapi sekali lagi, pajak ditanggung pemenang ya. Itu yang 200 juta rupiahnya Pak. Oke, nanti terserah mau dibagi-bagi siapa, udah bukan urusan saya. Oke, hadiahnya sudah clear. 100 buat yang kalah, 200 juta rupiah buat yang menang. Sekarang terkait dengan aturan, seperti apa sih pertandingannya? Kayak kita simak. Oke, Pak, boleh dibacakan sedikit aturannya Pak? Oke, baik. Selamat sore. Peraturan pertandingan di lomba antara Grandmaster Irene Karisma lawan Dadang Subur Akun Dewa Kipas. Yang pertama, setiap peserta bertanding 4 babak. Ya. Oke, jadi mungkin ini agak berbeda seperti yang orang awam seperti saya bayangkan bahwa ini pertandingan 1 babak gitu ya. Siapa yang paling jago akan terlihat. Ternyata ini 4 babak, bukan 1 babak. 2 kali putih, 2 kali hitam dengan waktu pikir masing-masing 10 menit. Nah, jadi masing-masing nanti gantian, ada yang putih dan ada yang menjadi bidak hitam. Kemudian ternyata ini pertandingan catur cepat ya. Artinya waktunya hanya 10 menit, waktu total berpikir untuk masing-masing. Tanpa increment, jadi 10 menit habis. Tanpa increment, kemudian jeda waktu dia antar babak 5 menit. Apabila skornya 2-2 seimbang, maka diadakan namanya dalam catur sudden death 1 kali. Siapa yang menang-menang, kalau remis yang menang adalah hitam. Itulah daripada aturan mainnya. Tapi yang penting lagi adalah ini adalah offline, jadi langsung apabila ada hal-hal non teknis misalnya main catur pegang nggak jalan dan lain-lain, itu ada 2 kali kesalahan dianggap kalah. Jadi peraturannya secara real, secara video dan aplikasi. Oke, boleh saya tanya Pak sedikit? Ya. Ini baru pertandingan offline pertama Pak ya? Ya, pertandingan offline pertama, kemudian langsung disaksikan oleh wasit. Langsung disaksikan oleh wasit. Selama ini kan nggak pakai wasit, jadi main betul. aja. Bisa main aja. Tadi ada sedikit pertanyaan dari Pak Dadang, katanya kok cuma 10 menit, saya nggak bisa main cepat katanya gitu. Oh enggak Pak, kalau menurut kami dapat informasi kan Pak Dadang jago di 10 menit yang lalu. Jadi ini kita menyesuaikan dengan kebiasaan, karena catur ini ada pilihan, ada yang main catur 10 menit, ada yang 50 menit, ada yang 2 jam. Ada yang 2 jam. Kan dari pengalaman. Oke, jadi di awal sebelum pertandingan itu Pak Dadang juga nggak tahu bahwa ternyata mainnya hanya 10 menit karena Pak Dadang merasa dia tidak jago untuk bermain 10 menit. Sedangkan dari pihak Percasi ya, mungkin si Bapak tadi mewakili Percasi bahwa pertandingan 10 menit ini untuk membuktikan apakah benar Pak Dadang itu bisa main 10 menit. Karena yang jadi polemik itu kan adalah ketika Pak Dadang di chess.com itu bermain 10 menit dan menang terus.
pengalaman Pak Dadang di akun Dewa Kipas, dia pintar main catur 10 menit, jadi kasih kesempatan. Oke, baik, dikasih kesempatan ya. Bapak, kalau dari... Baik, sekarang kita akan skip untuk mulai ke bagian pertandingan pertama. Baik, karena sudah jabat tangan, kita 4 kali. Silakan Pak Iren, babak pertama mulai. Jadi Pak Dadang ini bidak hitam, Irene bidak putih ya. Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Bisa kita... Oke, ternyata ada newscasternya. Jadi ada casternya, caster gamenya gitu, dan yang jadi caster itu adalah Susanto Megaranto. Saya baru nyadar ya, itu siapa gitu. Saya dulu waktu SMP SMA itu sempat mengikuti ya perkembangan catur kalau baca koran Kompas. Biasanya di halaman berapa, 24 gitu, itu ada berita olahraga dan saya suka mengikuti. Salah satunya saya tahu ada Susanto Megaranto. Dan kurus. Oh, itu kurus banget. Dan ini gemuk banget sekarang. Pangling. Ternyata Susanto Megaranto. Yang cewek, casternya saya nggak tahu siapa. Kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan pembukaan hitam. Ahlinya ya. Nah, saya udah blank ya. Itu pembukaan karokan, saya tidak tahu. Karena saya bukan pemain catur. Saya main catur jalan-jalan aja. Jadi nggak tahu. Oke, kita lanjutin lagi. Ya, Iya. mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah, ini gimana nih Kak Susanto? Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya? Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu. kan kalau megang hitam dia hanya butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Susanto ya? Iya. Nah, kalau di pertahanan seperti ini, di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri, putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak ya? mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah itu ya dimajukan. Kak Susanto ya. Nah, bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Dia udah cari save dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah, Dia sesuai dengan sesuai strategi putih dia mengaktifin gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal mau kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah, di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan, mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi di sayap pengen lebih raja ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Pak Dadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah, kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini, hitam tuh bagusnya gimana nih Kak? Kalau sedang diadu kayak gini nih, kudanya apakah bagusnya ditukar atau? Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. Wih, maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya gimana? Oke, di sini saya sudah ngeblank ya. Saya nggak tahu ini posisinya gimana gitu. Ini yang bakal unggul siapa. Tapi kalau dilihat dari waktu ya, di sini menarik sekali waktunya. Ini Irene sudah 8 menit 30, sedangkan Pak Dadang 8 menit 40. Ini kalau saya orang awam melihat, artinya Pak Dadang itu memang bisa main catur. Bukan newbie kayak saya. Jadi dia bisa main catur. Kita lanjutkan lagi. Gimana nih Kak Santo? Ya mungkin padanya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Kalau Iren kita sudah mengetahui lah teknik cara bermainnya. Tapi kalau Pak Dadang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin langkah tidak lazim bagi saya. Soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya. Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin.
berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, ya yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin tapi bermainkan mungkin dari opening ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin apa? Tidak mau dia kuda di depan itu apa mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Pak Kudanya mundur. Oh, jadi Dia tidak manuver. ke Ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda kali 5. Wah, ini ada dua nih, ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda kali D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pas Baik, sebentar. Nah, ini ada mungkin sedikit pengetahuan catur ya. Nah, ini saya juga karena newbie ya, orang newbie itu bilangnya itu apa ya? Luncur, luncur atau apa gitu ya. Sedangkan yang nama resminya kalau kita main catur, nah ini namanya adalah gajah. Nah, sedangkan yang ini adalah kuda. Gitu ya. Ini sedikit informasi saja. Jadi ada gajah, ada kuda. Walaupun bentuknya ini nggak kayak gajah ya, panjang. Menurut saya kayak jerapah gitu ya. pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, pembukaan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya, udah Ancaman lihat karena pion di karena H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu ya, kena gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya Gajahnya- sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di sel 8 ini. gajah yang di sel 8 Iya, jadi masih pasif masih- ya Kak masih Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya. lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak F4 ya. Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo, F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman Sudah juga ya memahami, Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya iya, Openingnya gimana, kelihatannya Kak Pak Santo? Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam, dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat M4. orang-orang yang tidak mengerti sampai Kita stop dulu ya. Ini ada istilah pembukaan karokan. Karokan, saya nggak tahu. Kita coba googling ya, pembukaan karokan. Oke. Tulisannya ya. Karokan. Nah, jadi itu nama pembukaannya, karokan. Nah, ini bisa dilihat di chess.com, apa itu pembukaan karokan. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini adalah pembukaan karokan. Oh, kita cari lagi terkait dengan pembukaan catur. Oke, referensi catur. Nah, jadi pertahanan karokan adalah pembukaan catur yang ditandai dengan langkah E4 dan C6. Oh, begitu ternyata. Dan karokan termasuk pembukaan bidak raja modern dan digolongkan sebagai permainan setengah terbuka. Tetapi dianggap lebih kukuh, kuat, dan solid, dinamis daripada pertahanan Sisilia atau pertahanan Perancis. Karokan sering mengarah ke permainan akhir yang baik untuk hitam dengan memiliki susunan bidak yang lebih baik. Nah, pembukaan ini di atas namai pemain Inggris Horacio Caro dan pemain Austria Markus Kahn yang menganalisisnya pada tahun 1886. Oke, jadi sudah clear ya, ini nama pembukaannya karokan. Oke, kita lanjutkan lagi ke videonya. saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia Unggul putih. perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua, sementara Pak Dadang gajah di sel 8 masih belum jalan.
Masih belum jalan. Masih belum jalan dia karena belum Oke, aktif. Belum aktif. Gajah yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya saat Lebih ini baik ya. putih, ya. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya, mungkin mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah, kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam hati hatunya tadi. dia udah tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak Santo. F5 langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam di sini. Oh, blunder Kak Santo. Stop. Jadi tadi ada blunder ya. Kalau kita lihat sebelumnya ini tuh star ya, ratu ya. Ratu itu awalnya dia melindungi si gajah, tapi dia pindahkan ke sini. Saya nggak tahu nih ABCD-nya. Dia pindahkan sehingga gajahnya Iren yang warna putih ini berhasil masuk dan makan. Dan inilah yang menjadi titik kekalahan Pak Dadang di babak pertama. Oke, kita lanjutkan. Blunder di sini Menteri Selapan. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6, dia larinya Menteri Keselapan. Tadi mungkin kalau tidak Menteri Keselapan sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali E5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul satu perwira ya Kak Santo ya. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo ya. 5 menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit pada menang waktu terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Selapan tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur. Iya, karena satu perwira tanpa kompensasi apa-apa ya Kak Santo ya. Tanpa kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah E5 itu sangat kuat. Iya, buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah A6 ingin melakukan pertukaran lagi ya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya. Ya, sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. Terbuka ya Kak Santo ya. Otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo nih bentengnya nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara simpel gimana tuh Kak? Kalau untuk ya mungkin kalau misalnya mau mematikan mungkin bisa Menteri F5 atau dia. Nah, itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah, udah unggul satu perwira. Tinggal diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti itu ya Kak Santo ya. Nah, di sini udah menyerah di Oke, jadi Pak Dadangnya menyerah ya. Ini terlihat bahwa memang tadi blunder tadi menyebabkan permainan selesai. Jadi Pak Dadang mengakui keunggulan GM Irene. Kita lanjutkan lagi videonya. Pak Dadang ya, sudah kalah menyerah. satu perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Jadi pertandingan pertama dimenangkan oleh Kak Iren ya. Sukandar, Oke. Gimana menurut kalian berdua gimana nih? Maksudnya dari pertandingan yang tadi dilihat seperti apa? Kenapa cepat kalahnya? Atau mungkin Pak Dadang ini terlihat memang tidak bisa bermain catur atau blunder atau grogi atau gimana? Kalau secara lihat dari saya di pembukaan memang masih benar di langkah keempat tadi. Cuman di langkah 6 saya agak meragukan. Karena biasanya kan saya permain karokan juga di pembukaan itu nggak langkah seperti itu. Di 6 kan gajahnya mati di C8. Kalau di istilah caturnya gajah C8 kurang aktif itu kurang begitu bagus. Oke. Dan yang berikutnya langkah blunder tadi di Menteri C8 itu kesalahan fatal yang sangat jarang dimainkan sama pemain profesional, itu jarang blunder seperti itu, blunder total kayak gitu.
Oke. Jadi apakah dari kan setahu saya putih itu biasanya diuntungkan? Iya, sangat diuntungkan. Sangat Di tahap pembukaan Iren sementara dia ngambil inisiatif terus unggul tipis terus dia. Sesuai teori caturnya kayak gitu. Sesuai dengan teori caturnya. Nah, sementara Pak Dadang terlalu defense dia. Kurang berani dia langsung bertarung di tahap pembukaan kayak gitu. Oke, baik. Tapi kita belum lihat nih ya ketika Pak Dadang memegang buah putih. putih, Seperti apa dia menarik ini penasaran kita ya. Iya. Karena ada memegang putihnya juga nanti. Masih ada 3 kali kesempatan. Masih ada 3 kali kesempatan. Lagi, ya. Oke. Tapi kalau boleh tanya, maksudnya kalau dilihat gitu, dari permainan pertama aja, kira-kira kalau dilihat apakah levelnya Pak Dadang terlihat? Kalau mungkin belum terlihat karena dia blunder itu. Karena ada blunder. Ada blunder yang total itu kan kadang mungkin ya kalau itu blunder ada seperti ada itu. juga, tapi ya biasanya kalau di Witarung kebanyakan emang lebih 4 babak sih. Lebih ke 4 babak. Normalnya 4 babak. Oke, jadi 4 babak ya. Ada juga best of 3. Oh iya, yang jadi dari 3 babak siapa poin yang Siapa tertinggi? Stop. Oke, jadi ketahuan nih yang cewek itu namanya siapa? Dia adalah MIW, artinya Master International Woman, Chelsea Monica. Di sini adalah ranking 3 wanita Indonesia. Berarti Iren atau itu sudah GMW ya. Dia nomor 1, nomor 2 saya nggak tahu. Nah, ini nomor 3. Kita lihat Chelsea Monica. Kita googling saja. Chelsea Monica. Oke, ini adalah Instagram ya. Jadi kalau penasaran. Nah, Chelsea Monica Iglesias. Hite is an Indonesian chess player and Twitch streamer. Oh, jadi si Mbak ini ternyata seorang streamer juga ya. Dan dia she hold the title Woman International Master. She has also represented Indonesia in 5 chess Olympiads. Oke, jadi Mbak ini ternyata pemain catur yang jago juga, tapi masih belum Grand Master ya. Nah, ini ada Instagramnya. Tapi saya nggak penasaran. Ini adalah Wikipedia. Dan ini adalah 6 potret. Wah, ini detik hop. Jadi saya tidak tertarik juga untuk melihat. Setidaknya saya tahu gitu bahwa siapa yang komentator. Karena saya bingung juga ini siapa deh tadi ya. Karena nggak terlalu kelihatan. Sana nanya-nanya mulu, tapi ternyata jago juga. Baik, itu saja video reaksi 1 babak. Karena seperti saya bilang di awal bahwa Pak Dadang ternyata dikalahkan 3-0. Artinya 3 kali berturut-turut Pak Dadang kalah oleh Iren. Ya wajar saja, karena 1 Grandmaster, yang 1 dalam tanda kutip ya, bapak-bapak pos ronda, tapi memang terlihat levelnya itu di atas bapak-bapak pos ronda. Baik, itu saja kurang lebih video reaksi dari saya terkait duel abad ini. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai jumpa pada video selanjutnya.